orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, padahal yang selain Allah itu tidak memiliki kekuatan apapun, tidak bisa berbuat apapun sekali membuat kitmir. Para ulama menyebutkan kitmir itu adalah kalau kita buka kurma, ada biji kurma, kan ada kulitnya itu. Kulitnya biji kurma itu tipis kan? Nah, itu kitmir. Jadi selain Allah itu tidak punya kemampuan apa-apa, sekalipun membuat hanya sebesar kulit, setipis kulit kurma, kitmir. Berbeda dengan Allah Jalla wa'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Semua yang ada di alam semesta ini Dia yang menciptakan. Tanpa terkecuali kita pun adalah bagian dari ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Makanya di dalam surat lain ya disebutkan juga, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Apakah mereka mempersekutukan sesuatu yang tidak bisa berbuat sesuatu apapun? Justru wahum yuhlakun. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan itu yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Bahkan wahum yuhlakun, justru mereka itulah yang diciptakan. Mereka lah yang makhluk. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka juga tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi aneh memang, sebagian manusia ya lebih mau meminta tolong kepada makhluk ketimbang kepada Allah sebagai Khalik. Lebih mau meminta kepada makhluk yang lemah daripada kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, disinilah pentingnya kita belajar. Ya, pentingnya kita belajar agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan ini. Padahal disebutkan dari Anas bin Malik tentang dahsyatnya perang Uhud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim. Sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi itu pernah luka ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya 1 tahun setelah terjadinya perang Badar. Jadi Rasulullah luka pada hari itu. Wa kusirat raba'iyatuhu, bahkan taringnya juga patah. Faqala, lalu Rasul berkata, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya? Berarti Rasul sudah marah. Ya. Rasul marah kepada kaum di kala itu yang menyebabkan dia luka. Sampai Nabi mengatakan, bagaimana mungkin Allah berikan kebaikan, kemenangan kepada orang yang sajju nabiyahum, yang mereka mencederai, melukai nabi mereka. Ketika itu turun ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Yang begini ini kata Allah, enggak ada urusan kamu ya Muhammad. Itu bukan urusanmu. Aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum, atau engkau menerima taubat mereka atau engkau menyiksa mereka, itu bukan urusan. Urusan siapa berarti? Allah. Apakah Allah akan menyiksa mereka? Apakah Allah akan mengazab mereka? Atau Allah menerima taubat mereka? Itu urusan Allah. Laisa laka minal amri syai'. Itu bukan wilayah kamu, bukan domain kamu, bukan tugas kamu. Ya, tugas kamu apa? Tablighur risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, pelajaran, ilmu kepada umat. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa jangankan kita yang hidup di akhir zaman ini,
Sampai Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam dalam urusan yang seperti itu, ya, dia diingatkan oleh Allah bahwa engkau hanya menyampaikan, ya, kalau mereka berpaling darimu itu bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawabmu hanyalah innama alaikal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Menerima tidaknya itu urusan Allah tabaraka taala. Masalah hidayah milik Allah secara mutlak. Qul innal huda hudallah. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Dan katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah lah yang benar-benar petunjuk. Itu ada dua ayat. Ada qul inna hudallahi wal huda, lagi innal huda hudallah. Ini pelajaran berharga bagi kita semua agar kita memahami bahwa betapa pentingnya itu tauhid. Ya, ingat dulu berkali-kali kita sampaikan kepada kita di majelis ini bahwa salah satu hikmahnya tauhid adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatil wahda. Membebaskan manusia dari memperhambakan diri kepada makhluk yang hanya kepada Allah. Atau bahasa lainnya, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk yang hanya bergantung kepada Allah tabaraka wa taala.